kasih. Eh, Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat bertemu pada forum yang menyenangkan ini, dan saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Nini yang telah berani berspekulasi untuk mengundang saya dalam diskusi malam ini. Mungkin dari sekian anggota ini barangkali yang hanya saya yang tidak punya background pengalaman epigrafi, tapi saya tertarik dengan topik diskusi ini karena ada satu alasan yang nanti menjadi latar belakang saya mengapa mengangkat topik ini. Begitu, baiklah Bapak Ibu, akan saya share materi yang sederhana dari saya. Jadi elaborasi informasi keuangan untuk pengembangan studi epigrafi, studi kasus Prambanan dan sekitarnya. Nah, seperti yang saya aturkan tadi bahwa mungkin tidak ada hal baru, artinya tidak ada hal baru dari penelitian tentang epigrafi yang saya angkat. Saya hanya mengcompile informasi yang sempat saya kumpulkan dalam rangka diskusi ini, khususnya untuk skripsi yang dibuat oleh atau laporan yang dibuat oleh Pak Kusen, almarhum Mas Kusen, itu mantan teman kami di Departemen Arkeologi yang mengangkat tema-tema toponimi. Nah, inilah yang barangkali memiliki kekuatan atau memiliki daya tarik bagi saya untuk mengangkat tema spasial ini. Jadi berangkat dari apa yang disampaikan oleh Bukhari yang kemudian dirujuk oleh Mas Daud Tanutirjo pada sebuah terbitan di Berkala Arkeologi, bahwa dua kendala utama kajian epigrafi selama ini itu adalah ketidaklengkapan data tertulis karena keausan dan kerusakan sumber. Seperti yang tadi disampaikan oleh Salma tentang kualitas data yang seringkali cukup kabur untuk kita baca. Kemudian kurangnya pengetahuan akan bahasa yang digunakan pada tinggalan tertulis yang menimbulkan kesulitan dalam penerjemahannya. Nah, dua alasan ini yang dikemukakan oleh Bukhari ini tampaknya sama-sama disadari oleh teman-teman epigraf, sehingga banyak penafsiran yang berbeda yang muncul dari sisa-sisa tulisan yang masih bisa terbaca. Nah, pada kesempatan saat ini saya menambahkan satu poin, yaitu belum dimanfaatkannya prasasti sebagai data geospasial. Nah, tentunya ini membutuhkan analisis spasial terhadap informasi yang ada di prasasti, khususnya toponimi. Nah, dari toponim yang sudah terkumpul, saya akan mencoba melihat itu bersama-sama untuk paling tidak memperoleh gambaran tentang administrasi masa Jawa kuno. Nah, kalau kita melihat informasi keuangan di dalam prasasti itu ada dua hal. Yang pertama, semua dapat kok, Mbak. Terima kasih banget ya. Saya lanjutkan. Untuk informasi keuangan dalam prasasti itu ada, yang pertama adalah lokasi temuan prasasti. Ini tentunya umumnya tidak valid karena ada beberapa prasasti yang ditemukannya sudah berpindah atau masih in situ, dan tentunya untuk mengcapture data lokasi temuan prasasti ini tidak membutuhkan akurasi yang tinggi, karena misalnya kita menemukan prasasti di satu A, itu urgensi kita untuk mengupload bukan hanya koordinat prasasti itu saja. Kalau kita melihat dari sisi temuan, tapi
prasasti sebetulnya bicara tentang unit area yang sifatnya poligonal, bukan titik. Kalau titik itu bisa kita masukkan ke dalam misalnya lokasi bangunan suci yang didirikan pada tanah Sima, itu data titik. Tapi beberapa prasasti yang dipakai oleh Pak Kusen untuk penelitian tahun 90-an itu benar-benar informasi keruangan yang sifatnya area wilayah. Itu pada kemungkinan informasi yang kedua, yaitu toponim dan aspek spasio-temporalnya. Misalnya di sini ada nama yang sama atau berbeda, perlu dilihat secara temporal, apakah perubahan itu berpengaruh. Karena kalau kita lihat nama toponimi di dalam peta pun masa kolonial sampai sekarang ini sudah ada beberapa perbedaan. Nah, lokasi toponim inilah yang membutuhkan informasi yang valid tentang daerah itu mana. Karena kalau yang di sini sudah terpindah. Nah, dari dua sifat data lokasional ini, maka yang dibutuhkan adalah satu referensi keruangan saat ini. Memang ada kendala untuk menggunakan peta. Yang pertama adalah ketersediaan data itu semakin digitalize sifatnya, itu semakin mudah diakses. Nah, Pak Kusen menggunakan data-data toponim itu dari peta topografi buatan Belanda yang sifatnya belum digital, sehingga untuk mencocokkan itu kadang-kadang sulit, meskipun saya akui ketelitian yang dilakukan oleh Pak Kusen ini benar-benar benar-benar mengagumkan dengan kondisi yang waktu itu belum ada Google Earth, belum ada search engine yang canggih seperti sekarang, bisa memetakan beberapa toponim yang ada di 11 prasasti dan mulai mengklasifikasikan mana yang Watak, mana yang Wanua. Nah, ternyata untuk data yang lebih modern, toponim yang digunakan dari peta topografi sebagian sudah berbeda dengan toponimi digital yang ada pada peta generasi berikutnya, yaitu peta rupa bumi. Nah, ini nanti akan menimbulkan penafsiran sendiri-sendiri yang menurut saya pantas diangkat sebagai sebuah permasalahan di dalam penelitian epigrafi. Kedua, metode identifikasi nama dan toponim. Nah, ini untuk sementara saya percaya dan memegang apa yang dipakai oleh Pak Kusen itu ada 4 unsur yang nanti bisa saya jelaskan di sini. Kemudian visualisasi sebaran toponim. Nah, selama ini kalau kita mendengarkan Watak ini memiliki Wanua sekian itu sifatnya adalah data titik. Tapi bagaimana kalau itu diangkat sebagai satu data poligon, apakah satu watak itu belum benar-benar merupakan sekumpulan Wanua yang saling bersinggungan. Seperti kalau kita melihat sekarang satu kecamatan itu apakah benar-benar poligon besar yang terdiri dari desa-desa yang saling bersinggungan batasnya atau bagaimana, itu saya penasaran masalah itu. Kalau itu tidak bisa, apakah harus ada sumber lain selain prasasti? Nah, ini tantangan. Nah, kemudian kemungkinan untuk mengembangkan analisis keruangan secara lebih luas dari data prasasti ini benar-benar kaya sekali, artinya membuka banyak pertanyaan. Jadi tools yang saya gunakan itu dengan software GIS atau sistem informasi geografi itu bukan hanya untuk mendeskripsikan, bukan hanya untuk mengklasifikasi data, tapi ternyata perannya untuk membangun pertanyaan-pertanyaan baru. Dalam hal ini terkait dengan prasasti itu menjadi sangat berkembang. Kemungkinan baru yang menarik itu muncul dari proses selama menangani ini. Nah, itulah
itulah yang membuat saya meskipun tidak punya background prasasti, tapi saya punya teman epigraf yang banyak. Nah, itu yang mungkin bisa saya jadikan modal untuk ikut berbicara di dalam forum ini. Nah, saya cuman mikirnya semoga saya tidak mengecewakan Mbak Nini, apalagi juga teman-teman yang lain. Itu, nah selanjutnya, data yang saya gunakan pertama yang ditulis oleh Pak Kusen itu adalah identifikasi toponim prasasti Jawa kuno abad sekian. Diambil dari 11 prasasti abad 9-10 yang ada di daerah Prambanan. Nah, beliau mencocokkan nama, jadi metode klasik ya, mencocokkan nama tempat yang disebut di dalam prasasti, kemudian mengklasifikasikan itu menjadi hierarkinya, apakah itu Wanua atau Watek, kemudian mencari nama yang sama pada peta topografi, yaitu peta topografi buatan Belanda, dengan aturan 4 unsur ini. Unsur pertama adalah toponim yang namanya sama atau kesamaan nama. Seperti di sini Tangkilan itu di daerah Prambanan masih ada dusun atau nama tempat desa Tangkilan, dusun ya, dusun Tangkilan. Dan kebetulan hanya ada satu-satunya itu Tangkilan di sana. Permasalahan akan muncul ketika nama Tangkilan itu ada lebih dari satu. Tuh. Kemudian yang kedua, toponim yang salah satu unsurnya sama, unsur namanya sama, ya kesamaan unsur. Oleh Pak Kusen dicontohkan misalnya salah satunya adalah Asam Panjang ini dekat dengan nama tempat yang sekarang Ngaseman atau Karangasem. Yang ketiga adalah toponim yang namanya sedikit berbeda namun masih berada di wilayah hukum perubahan bunyi bahasa. Kayak Gawantan menjadi Gentan. Nah, ini teman-teman filologi, teman-teman yang mempelajari bahasa tentunya akan lebih peka, lebih sensitif terhadap perubahan-perubahan ini. Kemudian yang keempat adalah sinonim, baik keseluruhan maupun sebagian. Seperti di sini, di dalam prasasti disebut gunungan, sinonimnya diidentifikasi sebagai nama perawatan yang ada pada masa sekarang. Nah, saya mencoba mengeksplor dengan kemampuan saya yang masih terbatas untuk melihat poin 1, 2, 3 ini, mengandalkan poin 1, 2, 3 ini untuk mencoba mengembangkan pencarian itu dengan mesin yang saya miliki. Nah, dari apa yang disebut oleh Pak Kusen, 11 prasasti ini, kemudian saya tambahkan prasasti Tuluron yang waktu itu saya pernah membantu Mas Cahyono untuk menganalisis keberadaan prasasti ini dari sisi hidrologi. Kemudian ada satu skripsi lagi yang di daerah Temanggung, itu karya Wulan Resiani yang juga mengidentifikasi prasasti, toponim di dalam prasasti, dicocokkan dengan toponim yang ada sekarang. Cuma bedanya, informasi yang diperoleh dari yang hijau, skripsi Wulan ini, tidak menyebutkan sifatnya itu sebagai Wanua atau Watek, kemudian juga jumlahnya tidak dikembangkan seperti ini. Jadi tampaknya masih ada perbedaan atau apa ya, aturan baku di dalam penyebutan prasasti, terutama terkait dengan toponim. Nah, ini yang jadi 22 prasasti ini coba saya lihat, saya petakan. Kemudian di luar itu, ya, saya pernah melakukan penelitian dengan data yang berasal dari disertasinya Pak Oti, kemudian datanya De Groot, dan hasil survei saya untuk membuat satu prediksi model sebetulnya wilayah sebaran itu kalau kita
petakan heat map-nya seperti apa. Itu dengan prosedur yang ini, ya, prosedur prasasti ini, kemudian dalam memberikan nilai pada masing-masing grid ini untuk menentukan kelasnya, dan proses selanjutnya dengan analisis spasial itu GIS, termasuk berapa jumlah temuan situs yang ada di dalam satu grid, kemudian kelasnya itu bangunan atau kompleks bangunan atau temuan lepas, itu menghasilkan gambaran seperti yang sebelah kanan ini. Ini ada 3, kalau di dalam analisis pemodelan prediktif ada 5 kriteria, mulai very high sensitivity, ini artinya lokasi-lokasi yang secara keruangan sensitif sekali terhadap data arkeologi. Nah, di wilayah Prambanan itu ada klaster Kalasan Prambanan, kemudian Seyegan, ini di daerah Sleman, ya, di daerah Sleman, kemudian di daerah Cangkeringan. Ini berdasarkan perhitungan itu. Nanti akan saya coba tunjukkan melalui software mengenai kaitan kedua ini. Nah, kesimpulan sementara, ini sebelum saya menunjukkan pada pengoperasian softwarenya, bahwa Satuan Administrasi Jawa Kuno, Watak atau Wanua, yang selama ini diwakili data titik, itu ternyata belum dapat menggambarkan struktur ruang secara poligonal. Karena nama Watak dan nama Wanua itu masih acak ternyata setelah saya modelkan sebagai poligon. Kemudian yang kedua, belum ada model penelitian baku untuk mengungkapkan aspek-aspek administrasi Jawa Kuno berdasar sumber prasasti. Jadi informasi minimal apa sih yang diperlukan untuk membuat satu gambaran tentang aspek ruangannya. Sehingga perlu dikembangkan metode penelitian epigrafi yang berbasis keruangan dengan mengintegrasikan berbagai data spasial. Yang ketiga, data sebaran candi atau unsur candi itu belum sepenuhnya dapat dielaborasi dengan data toponim yang disebut di dalam prasasti. Ini masih gap-nya masih tampak. Terus keempat, penggunaan data toponim masa kini untuk melacak toponim yang mirip dengan yang disebut di dalam prasasti itu perlu memperhatikan perubahan geopolitik yang terjadi masa kolonial, kemerdekaan hingga sekarang. Ternyata nama tempat atau toponim yang ada di peta topografi dengan peta rupa bumi itu sudah beda. Mungkin situasi politik akan menghasilkan atau memunculkan nama-nama baru yang khas suatu daerah. Misalnya kayak di Sleman ada Purwo Martani, Tirto Martani, yang semuanya pakai Martani itu susah dipakai acuan untuk meneliti toponim yang ada di dalam prasasti. Yang kelima, pemanfaatan data toponim digital, ya, untuk mengakses maupun menganalisis itu akan lebih optimal kalau kita menggunakan support dari pendekatan teknologi pemetaan modern seperti GIS. Nah, ini sesi 1 dari apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya secara singkat akan menunjukkan, mohon izin kalau masih ada waktu untuk menunjukkan ini. Apakah bisa dipersani? Bisa, Mas, aman. Aman. Oke, jadi ini data 22 prasasti, ya. 22 prasasti yang ada di wilayah Prambanan. Termasuk nanti saya masukkan referensi dari penelitian ini. Fokus saya di sini dulu. Ini yang tambahan yang ada di daerah Temanggung. Nah, dari 22 prasasti, ini yang ada di
Prambanan. Nah, wilayah Prambanan dulu, nomor Salimar sampai dengan ini disebut di sana nama watak 1 itu menyebut 3 wanua. Bisa saja wanuanya lebih dari 3, tapi dalam kepentingan penulisan prasasti itu, penyusunan prasasti itu, mungkin hanya 3 wanua yang berasal dari 1 watak yang disebut. Ini masih saya anggap normal, artinya sangat memungkinkan. Demikian juga yang 2. Tapi ada nama tempat yang wataknya itu justru lebih banyak dari wanua. Nanti lokasinya akan saya tunjukkan masing-masing. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, ini kesalahan interpretasi, kesalahan pembacaan, atau apa? Nah, kita nggak pernah mempunyai kesempatan untuk mengkoreksi itu. Kalau kita tidak melihat itu dalam komposisi informasi yang seperti ini. Ini yang saya maksud tadi bahwa ada hal-hal baku untuk diperhatikan di dalam pemetaan prasasti. Ini permasalahan pertama adalah jumlah watak yang lebih besar dari wanua ini agak menimbulkan pertanyaan. Khusus 1 ini yang ada di prasasti Rumwiga II yang ditemukan di daerah Piungan. Ini kemudian informasi ini sumbernya juga sudah saya cantumkan di sini, termasuk mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, Mbak Titi, kemudian ada teman-teman yang lain yang mungkin ada di situ. Nah, ini data prasastinya, belum sampai ke data toponiminya. Kemudian pada aspek yang kedua, nah untuk yang bawah ini, yang Temanggung, tidak bisa saya bandingkan lebih lanjut karena informasinya berbeda. Yang ada di sini itu tidak ada informasi itu sifatnya watak atau wanua, sehingga secara struktur keruangan, kemudian wilayah administrasi masih susah dibayangkan. Ini berharap ini nanti kapan ketemu itu tinggal saya mengupdate data di sini. Nah, yang kedua adalah informasi temuan tentang toponim. Ini toponim yang saya ambil daerah Prambanan dulu. Merah ini adalah temuan prasasti. Lokasi temuan prasasti. Kemudian ini kok merah apa namanya? Ya, nah, merah ini adalah lokasi temuan prasasti. Kemudian yang ini adalah nama-nama tempat yang disebut di dalam prasasti. Yang huruf besar itu adalah yang sifatnya watak. Kemudian yang kecil-kecil, huruf kecil yang bukan kapital itu adalah wanua. Nah, informasinya contohnya seperti ini. Ya, misalnya hijau itu masuk dalam prasasti Poh, prasasti Kandangan, prasasti Taji Gunung. Dia adalah wanua dari watak Luwakan. Kemudian Talu. Talu ini dalam prasasti Taji Gunung, dia hanya disebut sebagai watak. Wanuanya kosong. Terus satu lagi yang watak ini Talu kan ini seperti ini juga panggil hyang atau yang disebut dengan Parahyang. Itu nama watak saja, tapi tidak ada wanua dengan nama yang itu. Nah, berdasarkan ini, saya mencoba membuat klaster
klasternya adalah untuk klaster ini misalnya. Klaster ini adalah satu watak wuru tunggal yang di dalamnya ada 3 nama wanua. Ini toponim barunya. Toponim baru ini kemudian rumusnya Pak Kusen tadi masuk yang sinonim atau kesamaan unsur atau persamaan nama yang 4 tadi. Ini jenis prasastinya. Nah, kalau ini disebut di dalam prasasti, ini sekali lagi saya mohon maaf apakah saya yang salah menafsirkan bahwa dalam prasasti ini wanua tengah ini menjadi bagian dari watak wuru tunggal. Itu lokasinya di ini yang warna hijau ini. Ini, kemudian di sini. Nah, kita nggak bisa menyebutkan apakah itu sudah benar atau belum. Artinya sudah secara peta, ya, hierarki peta bahwa watak itu di dalamnya ada wanua, sudah benar seperti itu atau belum, kita belum tahu. Batasnya wanua itu di mana atau batasnya watak itu secara deliniasi itu di mana, itu tentu hal yang sulit. Tapi ada satu fasilitas di dalam GIS ini yang namanya ini apa namanya? Bentar, datanya sudah ada di sini. Polygon Voronoi. Polygon Voronoi itu adalah satu metode untuk mengubah satu titik menjadi poligon. Jadi kalau ada 2 titik, pasti di antara 2 titik itu ada batas poligon. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang hijau ini saya isikan saja biar kelihatan. Nah, ini poligon Voronoi-nya dengan batas seperti ini. Artinya gunungan itu ya sebuah, kalau ini huruf kecil, gunungan itu ya sebuah wanua yang pasti punya batas tertentu dengan wanua lain. Talu ini nama watak yang mungkin di dalam administrasinya dia juga berperan sebagai wanua. Seperti namanya sekarang kalau kecamatan A itu pasti di dalamnya ada desa A, desa yang terletak di pusat kecamatan. Ini logika saya untuk membayangkan masa sekarang. Lalu, nah dari poligon ini kebetulan saya gambarkan mulai yang Prambanan sampai dengan yang Temanggung, tapi saya fokus lebih besar ke yang Prambanan. Ternyata kalau titiknya saya tutup dulu biar tidak terlalu ruwet. Nah, klaster yang saya susun berdasarkan watak dan lain-lain tadi itu, misalnya klaster I, atau saya ambil yang lain tadi I sudah ada contoh. Klaster H. Klaster H itu adalah nama wataknya Tangkilan. Ya, satuan ruang yang besar itu Tangkilan, tapi di dalamnya terdapat dusun-dusun atau wanua yaitu Tutuganing Tutuganing Tondo, Munggo, Randu, Gunungan. Ini nama baru yang diambil oleh Pak Kusen sebagai lokasi yang sama, yang identik dengan apa yang disebut di dalam prasasti. Kita berharap bahwa semua ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah wanua yang berimpit di dalam satu watak yang luas yang disebut Tangkilan. Nah, kita lihat petanya. Nah, ternyata sebarannya seperti ini. Sebarannya hijau ini. Padahal dusun yang ada di antara 2 wanua itu saya ambil di sini.
Ini sudah masuk ke watak lain. Sudah masuk ke watak yang lain, bukan wataknya ini tadi. Mana yang bukan watak tangkilan, tapi sudah masuk ke watak lain. Dusun yang bersebelahan di sini, ini wataknya Hamehas, yang di sini wataknya sudah berbeda. Jadi saya bertanya-tanya sebetulnya apa yang sudah kita yakini sekarang bahwa Wanua itu bagian dari watak, itu sebarannya secara poligon seperti apa kok? Ada watak, dua watak yang diselingi oleh watak lain. Jadi Wanua dari dua watak yang diselingi oleh yang lain. Nah, contoh berikutnya misalnya yang klaster G ini ya. Puluwatu, ada dusun Puluwatu yang menjadi nama watak. Ada ini dua watak, satu Wanua. Klaster G ini adalah dua watak, satu Wanua. Itu lokasinya ini terpisah cukup jauh. Yang di sini ini watak Panggumulan, yang di sini ini watak Puluwatu, yang di sini ini watak Puluwatu. Jadi yang ini masih bagian dari ini. Ini kita membandingkan lokasi temuan prasastinya, kemudian wataknya dan wanuanya yang selama ini kita susah membayangkan pembagian administrasinya seperti apa. Nah, ini yang pertanyaan yang saya maksud tadi, kalau menggunakan software ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang bisa berakar. Ya, jawabannya itu pada kesalahan kita menafsirkan nama. Atau kemungkinan yang kedua adalah perubahan yang cukup drastis di dalam toponim. Yang ketiga adalah mencari jawaban mekanisme penentuan nama di dalam prasasti, di dalam penentuan sima itu seperti apa. Ini aspek geospasial yang saya kira minimal untuk saya ini cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut ya, dari apa yang sudah ada selama ini, bahwa bisa saja penelitian prasasti memang belum tuntas, tapi tuntas minimal untuk menuntaskan itu minimal. Secara standar informasi apa sih yang harus diekstrak dari prasasti? Seperti contoh yang ini tadi, temuan 22 prasasti ini, perbedaan informasi yang ada di sini dengan yang masih kosong ini sudah menimbulkan masalah. Jadi kalau menghayati atau meneliti, mengkaji secara mendalam prasasti, itu ternyata memang persoalannya bukan hanya pada penafsiran per individu prasasti, tapi kita melihat temuan prasasti dalam satu wilayah yang besar, itu ternyata masih ada masalah yang perlu kita bicarakan bersama, dan itu baru bisa teramati, baru kelihatan setelah kita petakan. Nah, ini yang dari temuan itu, temuan prasasti. Kemudian apa yang saya sebutkan di dalam penelitian yang pertama tadi tentang apa klaster-klaster sensitivitas lokasi, memang masih banyak bolong wilayah di Melati, Seyegan ini di daerah mana, di daerah Sleman, kemudian di daerah Cangkeringan, itu memang belum terwakili oleh toponim-toponim secara meyakinkan, meskipun di sini ada sebaran ini, tapi hanya 1-2, ada
satu watek yang dikenal di sini, satu Wanua yang di sini, tapi konsentrasi penelitian yang di daerah Prambanan ini yang didahului oleh pemetaannya Pak Kusen. Ini saya kira masih peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dengan metode yang epigrafi plus, artinya epigrafi bukan hanya dari segi pembacaan prasasti ini, tapi juga alat bantu yang lain. Nah, ada kita disediakan di sini untuk wilayah Jawa Madura itu ada 86.000 toponim yang bisa kita gali. Kita masukkan ke sana, kita cocokkan dengan rumus-rumus yang 4 tadi, kesamaan nama, kesamaan unsur, kemudian wilayah perubahan bahasa, dan apalagi satunya toponim itu kira-kira mana yang ini. Ini untuk wilayah Jawa Madura saja. Untuk peta yang terbaru kita punya bahan sekian banyak. Nah, mudah-mudahan ini menarik untuk kajian epigrafi. Kalau misalnya minimal saya tertarik di bidang ini untuk ikut bergabung di dalam prasasti ini, di dalam epigrafi ini, dan ada data lain yang hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan temuan situs-situsnya, itu ada data 409 situs klasik yang ada di sini. Ini saja daerah sini ini. Apakah kita sudah mengelaborasikan data prasasti itu, data toponim yang tersirat di dalam prasasti itu dengan data temuan situsnya? Ini pekerjaan besar yang ya mungkin kita berkumpul ada jalan untuk ke arah ini, pemecahan ini. Saya kira itu yang gagasan sederhana yang bisa saya perkenalkan di dalam forum para ahli epigrafi ini. Semoga ini menjadi bahan yang bagus untuk mengembangkan penelitian ke depan. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ini terlalu simpel, dan terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Agni selaku moderator.